Training fundraising sukses digelar IFI, WIS Support Beasiswa. Pelatihan fundraising menjadi sangat urgent mengingat fungsi fundraising merupakan salah satu fungsi strategis bagi lembaga zakat dan komunitas kemanusiaan secara umum. Dalam rangka membangun dan mengembangkan insan fundraising, Institut Fundraising Indonesia atau IFI menggelar training intensif dalam wadah FLP atau Fundraising Leadership Program. Pelatihan yang telah berlangsung 1 bulan sejak bulan Desember 2021 sukses digelar menghadirkan 30 peserta dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dengan menyeleksi hampir 200 orang. Rencananya pelatihan ini akan berlangsung 6 bulan dengan rincian 2 bulan di kelas, 2 bulan magang, dan 2 bulan pendampingan di lembaga kemanusiaan saat awal pengabdian. Bertempat di kampus IFI Sawangan Depok, kegiatan training menghadirkan para trainer nasional fundraising dari lembaga kemanusiaan dan lembaga zakat. Pada Jumat 31 Desember 2021, Manajer WIS Jakarta Yudi Wahyudi berkesempatan bersilaturahim untuk melihat perkembangan siswa-siswi FLP. Pada kesempatan tersebut hadir pula Ahmad Zaki selaku founder komunitas Gerak Bareng yang mengisi materi pelatihan dengan dibersamai Arlina F. Saliman selaku Direktur IFI. Lasnas WIS yang turut mensupport FLP dengan cara memberi beasiswa berharap kegiatan dapat menghasilkan output siswa-siswi yang berkompeten sesuai harapan. Seperti yang kita tahu, bertumbuhnya komunitas kebaikan dan lembaga zakat di Indonesia memang patut diapresiasi keberadaannya. Komunitas hadir atas semangat dan nilai-nilai komunitas tersebut. Namun, apakah semangat saja sudah cukup? Untuk itu, komunitas dan calon amil perlu mengupgrade dirinya dengan berbagai ilmu, terutama manajemen organisasi dan fundraising. Para peserta FLP yang nantinya akan magang dan juga pengabdian di lembaga kemanusiaan diharapkan mampu menghadapi tantangan dunia fundraising yang hari ini mengedepankan dunia digital. Dengan pergantian tahun awal 2022 ini, sebagai calon fundraiser harus memiliki tujuan yang terukur, pantang menyerah, tetap semangat berjuang, dan yakin bahwa menjadi fundraiser adalah jembatan kebaikan demi kemaslahatan umat. Hari ini saya berhadapan dengan teman-teman para fundraiser ya, dari program FLP, Fundraising Leadership Program ya. Yang insya Allah 2 orang dari teman-teman akan bergabung ke Gerak Bareng katanya. Kalau bahasa kasarnya saya udah beli, cuma saya nggak tahu siapa orangnya, tapi nanti. Dan ini yang menarik, hari ini saya diminta untuk diskusi dengan teman-teman semua di sini terkait dengan perjalanan Gerak Bareng. Dan alhamdulillah Gerak Bareng di tahun keduanya kemarin dapat IFI Award juga sebagai komunitas yang alhamdulillah pertumbuhannya cukup baik versi IFI misalnya. Tapi kalau versi saya sih nggak begitu baik ya, karena memang akhirnya baik itu jadi relatif manakala kita melihat kebutuhan di lapangan sangat tinggi dibandingkan dengan ekspektasi orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi banyaknya fenomena teman-teman yang ikut terlibat dalam aktivitas filantropi, bergabung dalam aktivitas kemanusiaan, bahkan membuat sebuah perkumpulan, ini menjadi satu hal yang akhirnya patut kita syukuri, karena ini tanda bahwa semakin banyak orang yang peduli, semakin banyak orang-orang yang akhirnya memiliki kepedulian terhadap sesama. Namun yang harus digarisbawahi adalah pada saat kita berkumpul, jangan sampai akhirnya kita menimbulkan persaingan di antara kita.
Karena buat apa kita berkumpul manakala akhirnya hanya menghadirkan perpecahan. Ini jadi satu masalah baru di dalam sebuah gerakan kemanusiaan hari ini. Maka perlu sekali lagi saya sampaikan pentingnya misi visi pada saat kita berkumpul dan berhimpun. Karena manakala kita berkumpul dan berhimpun dalam satu barisan yang rapi dengan tujuan yang sama, dengan visi yang jelas, maka ini akan jauh lebih baik, bahkan mempercepat kebaikan itu sendiri. Ya. Tapi justru sebaliknya, manakala kita berkumpul tapi memiliki misi, visi, bahkan orientasi yang berbeda, maka yang ada akhirnya muncul kecurigaan satu sama lain. Ini yang harus dihindari. Makanya perkuat misi, visi, dan pastikan bahwa kita menjadi ada dalam satu barisan yang sama dengan harapan dan gagasan yang sama juga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana akhirnya kita menyikapi fenomena yang hari ini sedang terjadi. Inilah pentingnya akhirnya teman-teman di lembaga kemanusiaan mengedepankan regulasi-regulasi yang ada. Jadi jangan sampai akhirnya hari ini banyak informasi, isu, ataupun berita-berita terkait dengan banyaknya penyelewengan-penyelewengan di lembaga-lembaga kemanusiaan kaitannya dengan bagaimana mereka menggunakan dana-dana itu untuk kepentingan pribadi. Ini sangat disayangkan lah ya, sangat disayangkan. Oleh karena itu pentingnya akhirnya hari ini kita menjalankan regulasi dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan mengikuti aturan yang ada. Dengan mengikuti aturan yang ada, itu meminimalisir potensi-potensi penyelewengan, baik dari internal ataupun dari eksternal lembaga itu sendiri. Maka harapannya ketika kita menjadi salah satu alternatif solusi dari masalah masyarakat, jangan kita menjadi masalah di masyarakat dengan kita menghadirkan potensi-potensi kebocoran dana, penyelewengan kebijakan, atau bahkan akhirnya kita tidak lagi menjadi bagian dari lembaga, orang-orang, ataupun masyarakat yang peduli dan berpihak terhadap masyarakat yang membutuhkan hari ini. Harapan saya memang gerakan filantropi ya, yang ada di Indonesia hari ini bersatu dalam satu barisan yang rapi, dalam satu gerakan yang teratur, hingga akhirnya apa yang kita harapkan, melakukan percepatan kebaikan, melakukan pengentasan kemiskinan, mengubah mustaik menjadi muzaki, ini bisa kita lakukan dengan seksama, dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Umat TV, sore ini kita bersama Ibu Arlina Saliman dari Institut Fundraising Indonesia. Kita akan cari tahu apa itu IFI sih, dan kali ini IFI telah meluncing program namanya yang sangat keren, yaitu Fundraising Leadership Program FLV. Maka dari itu kita akan sapa beliau. Selamat sore Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Baik, Ibu boleh tahu apa itu IFI sih? Ya, silakan mungkin Ibu sampaikan. Dan tadi juga terkait FLV ya, itu program katanya yang sangat keren untuk para pemuda yang ingin berkecimpung di dunia kemanusiaan. Boleh silakan Ibu. Baik. Makasih Mas Yudi dan para pemirsa UMA. Jadi IFI itu lahir untuk mengkader anak-anak muda Indonesia dan mendampingi berbagai lembaga dan meningkatkan kapasitas SDM di bidang fundraising. Seperti kita tahu bahwa fundraising itu untuk meningkatkan atau mendorong keberlangsungan organisasi ya. Jadi kalau nggak ada fundraising, sebagus apapun program dia nggak bisa sustain, ya kan? Karena apa? Karena kita punya kebaikan atau program-program baik dengan nilai-nilai yang baik, dia akan berhenti. Karena nggak bisa keberlangsungannya berhenti. Karena apa? Nggak mungkin kan kita mau bantu banyak orang tapi dari dana sendiri pasti terbatas. Jadi kita mengajak orang bersama-sama untuk ikut program kebaikan ini. Nah, IFI ini hadir agar program-program baik dan bagus ini bisa terus berlangsung. Dan IFI juga melihat dari berbagai sisi untuk fundraising, bahwa organisasi yang baik dia perlu sustain dalam jangka panjang. Dari sisi kedermawanannya dia didorong untuk masyarakat ikut dalam gerakan ini. Kemudian yang kedua dari sisi SDM. Nah, peningkatan SDM ini bisa dengan pelatihan, pendampingan maupun kelas-kelas fundraising yang telah IFI create selama ini. Nah, tadi kalau Mas Yudi singgung terkait
FLP atau Fundraising Leadership Program. Fundraising Leadership Program ini adalah program MT khusus. Kalau di perusahaan biasanya manajemen trainee ya. Nah, uniknya program ini adalah kalau manajemen trainee itu di-create oleh perusahaan atau lembaga. Nah, ini manajemen trainee fundraising di-create oleh IFI, Fundraising Indonesia. Gimana caranya kita buat rekrutmen terbuka untuk anak-anak muda yang ingin berjibaku dalam gerakan zakat, wakaf maupun infak. Mereka mendaftar dengan sadar untuk menjadi fundraising dan kemudian kita didik selama 6 bulan. Jadi ada kelasnya, ada on the job trainingnya, dan kemudian ada pendampingan selama penempatan. Nah, harapan kita anak-anak muda ini udah sadar dari awal kalau dia pengen berjibaku dalam bidang fundraising. Karena selama ini kan susah ya Mas ya nyari fundraising, orang semua nggak mau, ngapain sih itu kayak marketing, oh itu ditarget gitu kan, nyari uang gitu kan. Adalah fundraising itu nggak hanya nyari uang, tapi bagaimana agar nilai-nilai program value dan gerakan kebaikan ini kan tetap berlangsung. Nah, nilai-nilai itu yang kita dorong sehingga harapan kami anak-anak muda Indonesia mau jadi fundraising untuk melestarikan nilai-nilai kebaikan atau melestarikan program-program kebaikan agar bisa membantu masyarakat Indonesia lebih banyak lagi. Kalau masuk ke FLP Ibu itu gimana prosesnya? Susah apa gampang? Atau gampang-gampang susah? Sebenarnya gampang-gampang susah. Jadi kita buka open recruitment terbuka, kita kolaborasi juga dengan berbagai kampus negeri dan swasta. Ya, dan kita kolaborasi juga dengan organisasi-organisasi dalam kampus maupun resmi dari kampus ya. Jadi dari sisi kampusnya kita kerjasama, dari sisi organisasi kampus juga kita kerjasama, dan kita juga iklan secara terbuka. Jadi siapa yang pengen bergabung, nah jika mereka tertarik bisa langsung kirimkan CV, dan kemudian ada berbagai proses yang harus dilewati Mas Yudi. Jadi setiap orang bisa masuk. Nggak bisa. Jadi kita seleksi dari anak-anak yang memang senang berjuang di kemanusiaan, kemudian memang suka organisasi ya, karena fundraising ini kan lebih tough ya, karena bertemu dengan berbagai kalangan. Jadi dia harus udah pengalaman di organisasi, kemudian dia menyenangi dunia kemanusiaan. Nah, ada seleksi dari wawancara, kemudian seleksi berkas, wawancara, psikotes, sampai seleksi tulis dan wawancara akhir. Berapa persen Ibu yang diterima dari sekian orang? 20 dari yang melamar kita ambil sekitar 20%, 20 sampai 30%. Meskipun dalam perjalanannya 20% ya, karena ada juga yang gugur ya, gugur dengan berbagai macam hal. Ada yang mungkin orang tuanya nggak ngizinin, ada yang dia setelah mengikuti tes hingga akhir dia merasa bahwa kayaknya dia agak berat ke lembaga kemanusiaan, meskipun sedikit ya itu, tapi dari keseluruhan yang melamar kurang lebih 20% yang kita ambil. Apa fasilitas yang dapat dari siswa yang sudah masuk di FLP? Oke, kita pengen dia di sini tuh didorong untuk berjuang dan memahami organisasi secara baik. Jadi selama belajar dia mendapatkan uang saku, pendidikan. Tidak hanya belajar gratis ya? Iya, jadi dapat uang saku pendidikan karena kan belajarnya 4 bulan ya, 2 bulan kelas, 2 bulan magang. Dan kemudian yang kedua, kita dorong untuk pengabdian selama 2 tahun di lembaga. Jadi karena kalau fundraising kan perlu proses ya Mas ya. Jadi nggak bisa 3 bulan langsung jadi gitu kan, perlu proses, ada tahapan pembelajaran, sehingga harapan kita di 2 tahun itu dia implementasi ilmu, bisa belajar banyak dari lembaga, dan harapannya sih bisa di pimpinan cabang ya. Untuk ya. Iya, harapannya manajer, karena mereka kan memang kelas khusus yang dididik untuk menjadi pemimpin lembaga masa depan. Baik Ibu, yang terakhir mungkin pesan Ibu buat anak-anak kita ini yang mungkin ke depan ingin tertarik, apa bahan-bahan atau bekal apa yang ingin disiapkan ketika mereka masuk, atau mungkin secara umum kepada masyarakat dengan kegiatan kemanusiaan tentang pentingnya pengembangan SDM. Silakan Ibu. Baik Mas Yudi, fundraising ini kan gerakan kebaikan untuk mengajak masyarakat berzakat, infak, bersedekah, dan wakaf ya. Dan dia juga penting untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Jadi harapan kami IFI, anak-anak muda bisa bergabung dan berkarir di sini, karena
ini tidak hanya peningkatan kapasitas, tapi bergabung di sini juga ada karir pet. Nah, di masing-masing lembaga juga ada karir petnya, jadi nggak hanya jadi staff selamanya, tapi dengan performance yang baik, dan kita dorong juga untuk dia berkreasi dan berinovasi di lembaga, sehingga harapannya dia bisa jadi direktur harusnya, ya kan? Pengalaman saya pribadi dalam mendampingi berbagai lembaga zakat, sosial kemanusiaan maupun wakaf, itu dari staff ada yang bisa jadi direktur, ada yang jadi GM. Jadi dia nggak hanya stuck di situ, karena lembaga juga memikirkan karir teman-teman. Apalagi sekarang profesi amil udah menjadi satu profesi ya yang didorong oleh teman-teman forum zakat. Nah, jadi fundraising itu kan bagian dari amil kalau di lembaga zakat, atau bagian dari gerakan wakaf kalau di lembaga wakaf, atau bagian dari relawan pejuang atau karyawan kalau di lembaga volunteer. Jadi harapan kami teman-teman bisa bergabung di sini, karena ini juga menjanjikan karir buat teman-teman. Dan kalau kita lihat sekarang direktur-direktur dari lembaga-lembaga zakat atau lembaga-lembaga wakaf itu juga memulainya dari bawah, sehingga bisa jadi di titik ini. Nah, anak-anak muda, ayo gabung, kita dorong bersama gerakan kebaikan ini untuk membantu masyarakat Indonesia yang lebih luas lagi. Baik, terima kasih Ibu Arlina F. Saliman. Semoga panjang umur dan IFI semakin maju, semakin mendorong nilai-nilai kemanusiaan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa mawala ma'ba'ad. Pemirsa Umat TV yang berbahagia, di sore hari ini perkenalkan, saya Yudi Wahyudi, manajer Lasnas Swiss Jakarta, bersama saudara kita, siswa Institut Fundraising Indonesia, Mas Akbar, ya, Akram. Beliau berasal dari Padang. Sebagaimana di penyampaian sebelumnya bahwa Lasnas Swiss mensupport program fundraising leadership dari IFI, Institut Fundraising Indonesia. Kali ini kita bersama salah satu siswanya. Kita ingin tahu nih bagaimana pesan dan kesan beliau selama belajar di sini. Yang pertama, nanti yang kedua, mungkin harapan beliau ke depan setelah selesai belajar di IFI ini seperti apa? Baik untuk lembaga seperti kami yang nanti akan kedatangan tamu teman-teman dari sini untuk belajar pengabdian, dan juga mungkin pesan lain nanti untuk teman-teman yang ingin jadi amil, ingin jadi fundraiser, ingin jadi relawan. Kita simak dari Mas Akram, silakan. Terima kasih kepada Pak Yudi sebagai manajer Lasnas WIS Jakarta. Untuk pertama pesan dan kesan saya selama mengikuti program fundraising leadership ini, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, khususnya tentang dunia fundraising, dunia kemanusiaan, filantropi. Yang awalnya sebelum masuk saya juga masih sedikit pengetahuan saya tentang fundraising, filantropi, kemanusiaan gitu. Tapi setelah sini banyak membuka wawasan saya mengenai dunia kemanusiaan, khususnya di fundraising ini. Banyak bertemu dengan orang hebat, bertemu dengan orang-orang penggerak di dunia kemanusiaan yang banyak membuka hati dan pikiran saya untuk mau terjun ke dunia kemanusiaan gitu. Dan memang banyak sekali ilmu yang luar biasa. Saya menyebutnya ini sebuah harta karun yang bisa saya gunakan nanti kelak ketika saya sudah terjun ke dunia lapangan di dunia kemanusiaan. Terus harapannya setelah dari IFI ini tentunya saya bisa memberikan kontribusi terbaik saya untuk lembaga saya tempati nanti, bisa untuk berkontribusi untuk seluruh manusia, untuk umat, dan bisa membantu lembaga saya nanti ke depan untuk berjuang bersama di dalam dunia kemanusiaan. Seperti itu, Pak. Pesan buat NGO pesan untuk harapan saya untuk
lembaga yang akan saya tempati nanti, ya mungkin bisa bekerja sama dengan baik gitu. Maksudnya Pak, sama-sama bekerja sama kita untuk dalam program kebaikan, program umat, program untuk kemaslahatan umat manusia semuanya gitu Pak. Pesan buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk bergabung di sini. Oh ya, pesan untuk teman-teman yang tertarik untuk bergabung di sini ya, pesan saya ya, luruskan niatnya lagi bahwa di sini kita memang untuk kebaikan, untuk kemaslahatan umat. Jadi jangan ragu, jangan takut, karena pekerjaan amil ini pekerjaan yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Jadi jangan ragu lagi, Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, Allah sudah memberitahukan apa balasan-balasannya ketika berbuat baik kepada sesama. Jadi apa yang perlu kita lakukan lagi untuk bergabung di NGO atau lembaga kemanusiaan. Itu ya. Baik, demikian penyampaian Mas Akram, siswa dari program fundraising leadership program dari IFI, Institut Fundraising Indonesia, yang insya Allah sangat keren dan akan banyak membantu bagaimana program-program kemanusiaan bisa terus bergerak dan terus berprestasi di Indonesia. Saya Yudi Wahyudi dari Kelas Naswi Jakarta menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Sylvia Huri, asalnya dari Cikarang, Kabupaten Bekasi. Kesan saya setelah mengikuti pembelajaran di Fundraising Leadership Program kurang lebih 6 pekan ini itu luar biasa, Masya Allah. Banyak sekali insight ilmu yang kita dapatkan di sini, dan juga memang ini menjadi program yang extraordinary yang saya ikuti gitu. Karena memang di sini selain ilmu yang diberikan, ternyata juga banyak pengalaman-pengalaman dari para narsum, dari para pemateri yang gak kalah hebat, dan itu luar biasa banget, memberikan inspirasi untuk saya sendiri dan jadi lebih termotivasi untuk bergerak di gerakan filantropi dan kebaikan untuk umat. Dan untuk pesan saya, jangan ragu untuk berbuat baik, jangan ragu untuk bergerak di lembaga filantropi, karena sejatinya manusia itu ya kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Nuraini Syahdana Putri. Saya dari Depok. Untuk kesan saya selama berada di Institut Fundraising Indonesia mengikuti LVP ini, sangat amat terbuka wawasannya, karena banyak sekali dari narasumber hebat yang nggak duga ternyata saya bisa berpapasan langsung dan bisa mendapatkan ilmu yang sangat berharga gitu. Saya merasa di sini tuh wah, harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Bersyukur nih, ketemu dengan misalnya Pak Arifin, ketemu dengan Bu Arlina, dan berbagai macam sumber yang sangat-sangat hebat tersebut. Saya merasa semakin tawadu dan semakin bersyukur berada di sini. Untuk teman-teman yang mungkin ingin bergabung, saya sangat mendukung, karena di sini lembaganya sangat positif. Kita memberikan kebermanfaatan yang luas, sehingga di sini kita bersama-sama mencapai tujuan-tujuan kebaikan kita semua. Seperti itu, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Dayanti, asal dari Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur. Untuk terkait kesan saya belajar di FLP ini, tentunya yang pertama saya sangat bersyukur sekali karena bisa bertemu dengan orang-orang hebat, yang dimana dosen-dosen kita itu mereka-mereka yang udah berpengalaman, dengan ibu-ibu bapak yang memang punya pengalaman yang luar biasa, khususnya di bidang filantropi gitu. Sehingga kami yang dari awalnya tidak mengenal istilah filantropi gitu, itu membuat kami terkait dengan filantropi itu wawasan kami terbuka luas gitu. Yang dimana kita sebagai manusia, tujuan kita gitu harus bermanfaat untuk sesamanya gitu. Sehingga belajar di FLP ini membuat kami sangat, yang pertama tadi itu sangat bersyukur sekali bisa dipertemukan dengan orang-orang hebat di sini. Dan untuk teman-teman yang ingin bergabung di batch 2 nanti, yang pertama jangan meragukan di FLP ini, karena di sini kita
akan banyak belajar tentang kemanusiaan, khususnya bagaimana kita sebagai manusia bisa bermanfaat untuk orang lainnya. Dan untuk para pemateri juga tidak perlu diragukan, karena ibu bapak yang mengajarkan kami di sini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya banyak pengalaman khususnya di bidang filantropi. Terima kasih. Siapa kita? Fundraiser! Fundraiser, semangat! Allahu Akbar! Umat TV, cahaya umat dan bangsa.